Gemara dalam Masechet Chagiga menyatakan Hashem menulis Torah 974 generasi sebelum menciptakan dunia. Dia menciptakan dunia berdasarkan Torah seperti menciptakan hewan kosher setelah melihat hukum kosher. Torah menjadi cetak biru dunia dan ada dua cara mematuhinya. Salah satunya sebagai dia melihat Torah dan menciptakan dunia berdasarkannya. Misalnya, dia melihat hukum kashrut dan menciptakan hewan-hewan kosher. Berbagai aspek Torah menjadi dasar penciptaan. Menjadikan Torah cetak biru dunia. Ada dua cara mematuhi Torah. Sebagai Noahide atau Yahudi yang saleh. Sebelum matan Torah, pemberian Torah, dunia tidak wajib mengikutinya sebagai orang Yahudi karena belum diformalkan. Noachide yang saleh. Satu cara adalah seorang Yahudi yang saleh. Sekarang hingga matan Torah, waktu pemberian Torah, dunia tidak diwajibkan untuk mengikutinya seperti seorang Yahudi karena belum diformalkan. Meskipun sudah ada dan avot kita, para leluhur kita, mengetahui Torah dan bahkan versi yang lebih luas dari Torah daripada yang kita miliki hari ini, mereka tidak mengikuti Torah secara persis seperti kita lakukan hari ini karena belum diformalkan sampai pada tingkat yang sama. Dan itu belum menjadi hukum. Artinya itu sudah ada, tetapi tombol on belum diaktifkan untuk seluruh umat manusia. Jadi, sejak zaman Adam, manusia pertama yang pernah ada, Hashem sudah memberikan hukum-hukum ini. Sekarang, yang pertama, formalitas pertama adalah untuk Adam Harishon. Dia memberinya 6 hukum. Kemudian kepada Noach, dia memberikannya hukum ke-7, dan oleh karena itu disebut 7 hukum Noahide, 7 hukum Adam Harishon, karena segala sesuatu biasanya dinamai oleh orang yang melengkapinya. Jadi, 7 hukum Noahide diimplementasikan secara resmi pada zaman Noach, setelah Mabul, setelah banjir. Yang berarti bahwa Abraham, Yitzhak, dan Yakov secara teknis dianggap sebagai Noahides. Dan mereka tidak diperbolehkan untuk menjaga Syabat dengan cara yang sama seperti kita melakukannya hari ini. Karena Halacha menyatakan bahwa seorang non-Yahudi yang mengamati Syabat dapat dijatuhi hukuman mati karena dianggap seolah-olah mereka mencuri. Jadi, para rabi menerangkan Abraham, Yitzhak, dan Yakov memelihara Syabat karena mengetahui hukum dan peran mereka sebagai leluhur Yudaisme. Cara mereka mirip dengan mualaf sebelum resmi menjadi bagian Yudaisme, namun dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang signifikansi spiritual mereka. Puncak peristiwa dunia terjadi di Gunung Sinai, tempat aspek kedua Torah diterapkan memisahkan orang Yahudi dari dunia. Sebelumnya, semua orang wajib mengikuti hukum Nuh, namun kebanyakan menjadi penyembah berhala. Hanya anak-anak Yakov yang taat. Di Gunung Sinai, perubahan drastis terjadi, meresmikan hukum tersebut, dan mewajibkan anak-anak Yakov, Bnei Yisrael, menjadi Yahudi. Kroning kan perang-pesawat terlihin yang berhala, inturitab, anak-anak Yakov mengikuti hukum-hukum Nuh. Saat peristiwa Gunung Sinai, terjadi perubahan besar yang memformalkan hukum dan mewajibkan Bnei Yisrael menjadi Yahudi. Ini berarti mereka harus mematuhi banyak hukum baru seperti Syabat, kosher, dan taharat hamishpacha. Perubahan ini terjadi pada parashat Yitro yang merupakan meningkatkan diri dengan mematuhi hukum baru seperti Syabat, kosher, dan taharat mishpacha. Di parashat Yitro, kita mendapat 3 hal penting di Gunung Sinai. Moshe Rabbeinu menerima lucot, 10 perintah, Torah tertulis, Chumash, dan Torah lisan yang menjadi dasar kehidupan Yahudi. Bagian dari Torah di mana kita menerima Torah, kita mendapatkan 3 hal di Gunung Sinai. Dan Anda melihatnya dalam ayat-ayat di mana dikatakan bahwa Moshe Rabbeinu menerima lucot, 10 perintah Torah dan mitzvot, yang berarti Torah tertulis dan Torah lisan. Jadi dia mendapatkan 3 hal di Gunung Sinai, dia mendapatkan 10 perintah. Dia mendapatkan Torah tertulis, yang merupakan apa yang kita miliki hari ini, yang kita sebut Chumash. Kemudian kami menerima hukum lisan, karena hukum lisan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan hukum tertulis. Satu tidak dapat bertahan tanpa yang lain. Satu bergantung pada yang lain. Tidak ada yang namanya hanya hukum tertulis. Tidak ada yang namanya hanya hukum lisan. Mereka berjalan bersama. Biasanya,
Orang-orang Kristen dan semua kaum heretik lainnya di dunia mencoba menentang hukum lisan karena itulah yang mewajibkan hukum tertulis. Hashem memilih kita patuhi hukumnya. Dulu hukum lisan tak wajib. Di Gunung Sinai, Hashem perintahkan kita ikuti seluruh Torah sedang umat lain tetap lakukan kebiasaan lama. Di Gunung Sinai, Hashem memisahkan kita dari bangsa lain dan berfirman, mulai sekarang kalian harus mematuhi seluruh Torah termasuk hukum lisan terkait mitzvot dan kashrut. Umat manusia lainnya tetap melakukan apa yang telah mereka lakukan sejak penciptaan. Ini menandai awal kewajiban khusus bagi bangsa kita untuk menjalankan perintah-perintah ilahi secara menyeluruh. Sejak penciptaan manusia, orang Yahudi memiliki kewajiban suci untuk membawa cahaya ke dunia dengan menaati hukum yang nantinya akan mempengaruhi orang-orang non-Yahudi untuk turut menaatinya juga. Sebaliknya, tugas penting non-Yahudi adalah membantu dan mempengaruhi orang Yahudi dalam menaati hukum tersebut, serta memenuhi bagian mereka sendiri dari hukum yang telah ditetapkan. Ini puncak peristiwa tersebut. Rebbe Yehuda Hanasi, pangeran dan kepala Israel memainkan peran penting. Di Gunung Sinai, kita menerima hukum tertulis dan lisan langsung dari Hashem. Hukum lisan sangat penting karena mengajarkan kepatuhan penuh pada Torah, termasuk mitzvot, kashrut, dan berbagai aturan lain yang membedakan kita dari bangsa-bangsa lain. Inilah yang membuat kita unik sebagai umat pilihan. Mentransfer antar generasi, ayah ke anak, rabbi ke murid. Kami tak boleh tulis rinci. Dulu ingat semua, kemampuan manusia menurun, terutama Am Israel. Rabbenu Hakadosh lihat kami tak bisa ingat seperti dulu. Beliau terapkan kuasa Hashem dalam Torah, pasang pagar pelindung, tulis bagian hukum lisan. Penurunan kemanusiaan, terutama dalam Am Yisrael. Rabbi Yehuda Hanasi menyadari kemampuan mengingat detail hukum menurun. Dia menggunakan kekuatan yang diberikan Hashem untuk membuat pagar pelindung Torah dan menuliskan bagian-bagian hukum lisan. Ini dilakukan untuk menjaga dan melindungi ajaran Torah sesuai dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan para bijak dalam hukum tertulis. Dia tidak menuliskan seluruh hukum lisan, hanya fondasinya yang menjelaskan cara memenuhi hukum tertulis dan Torah. Ini disebut Mishnah, tanpa mengubah atau menambahkan apapun. Generasi berikutnya sulit memahami Mishnah karena ditulis sangat sederhana. Namun para bijak masih memiliki kebijaksanaan untuk memahami 50 juta akar yang berasal dari Mishnah tersebut, meski generasi baru kesulitan memahaminya karena ditulis dengan kata-kata minimal. Para sages melihat generasi baru semakin sulit memahami Mishnah, hukum lisan yang ditulis dengan sangat sederhana dan minimalis. Mereka masih memiliki kebijaksanaan untuk memahami 50 juta akar yang berasal dari Mishnah. Namun, ada kekhawatiran serius bahwa pemahaman mendalam ini akan memudar seiring berjalannya waktu dan penurunan kemampuan generasi mendatang. Pada detik itu mereka mulai melihat bahwa beberapa orang tidak dapat memahaminya sehingga mereka memperluasnya dengan menulis Gemara. Gemara menjelaskan apa yang sebenarnya dinyatakan oleh Mishnah, tetapi juga bagaimana mereka sampai pada kesimpulan tersebut. Dan bagaimana semua pendapat lain yang mungkin Anda pikirkan dengan merasionalisasikannya adalah salah. Jadi, ini bukan hanya tentang memberitahu Anda apa yang harus dilakukan, tetapi bagaimana memahami apa yang harus dilakukan untuk menerapkan hukum ini dengan cara lain. Generasi setelah Gemara, muncul Rambam. Hidup 900 tahun lalu, dia melihat banyak orang sulit memahami Gemara. Mereka bisa membaca, tapi tak mengerti intinya. Rambam menyederhanakan dengan mengeluarkan mitzvot, ya atau tidak, di Torah termasuk hukum Noahide. Untuk Yahudi dan non-Yahudi. Dia hanya fokus pada aspek ya tidaknya. Mereka tahu bahwa mereka bisa membacanya, tetapi mereka tidak tahu, apa intinya? Jadi, dia menyederhanakannya, dan dia mengambil semua mitzvot, ya tidak, ya tidak, ya tidak, ya tidak di seluruh Torah, yang sebenarnya juga mencakup hukum Noahide dan segala sesuatu lainnya. Ini mencakup hukum Noahide, segala sesuatu, selalu mencakup halakhot, baik untuk orang Yahudi maupun non-Yahudi, dan Rambam hanya mengeluarkan ya, tidak. Ya lakukan ini, jangan lakukan itu. Mishneh Torah, Yad HaChazakah atau Rambam, 3 nama untuk karya yang sama, sebuah kitab hukum penting. Dinamai menurut Rambam, seorang rabi dan filsuf terkenal yang menyederhanakannya.
Dia memperbarui tanpa menghapus isinya. Hanya menyesuaikan untuk pemahaman generasi saat itu, membuat kitab ini lebih mudah diakses. Sekitar 500 tahun lalu, Rabbi Yosef Karo menyederhanakan dan menerapkan ajaran sesuai zamannya, menciptakan Shulchan Aruch. Seorang bijak bernama Rama juga melakukan hal serupa. Keduanya tidak menghilangkan apapun, melainkan menyederhanakan lebih lanjut. Shulchan Aruch menjadi satu aspek, sementara Rama menjadi aspek lainnya. Dia membuat Shulchan Aruch pada zamannya. Seorang bajak lain, Rema, juga melakukannya. Jadi Shulchan Aruch merupakan satu aspek, sementara Rema adalah aspek lainnya. Tradisi kita berasal dari Rabbi masa kini hingga Moshe Rabbeinu. Kita mengenal pengajar Torah, ajarannya, dan sumbernya. Gemara, Mishnah, dan Midrashim berdasar pada Torah tertulis atau tradisi lisan Moshe dari Gunung Sinai menunjukkan asal-usul ajaran Torah. Mengajarkan Torah ke generasi berikutnya, termasuk isi, asal-usul, dan dasarnya. Dalam mempelajari Gemara, Mishnah, atau Midrashim, selalu ada ayat Torah tertulis atau tradisi lisan mimpi Moshe dari Gunung Sinai sebagai dasar. Ini menjadi fondasi penting dalam pemahaman dan pengajaran Torah, memastikan kesinambungan pengetahuan suci antar generasi. Sebagian besar hal harus memiliki ayat dalam Torah 5 kitab Musa, bukan dalam nabi-nabi atau tulisan-tulisan lainnya. Kami tidak membuat halakha dari Mazmur atau Amsal. Kami mempelajari dari sana, tapi tidak membuat hukum berdasarkan itu. Hukum hanya berasal dari 5 kitab Musa saja. Inilah dasar utama tradisi kami dalam menetapkan hukum Yahudi. Setiap kali mereka menyebutkan sesuatu untuk dilakukan atau tidak, pemahaman itu harus berasal dari suatu tempat. Di mana sumber aslinya? Mereka menyediakan sumber dan menjelaskan dengan tepat bagaimana mereka sampai pada hal itu. Jadi, tugas kaum Noahide di dunia tidak berubah sejak awal umat manusia. Mereka harus mendapatkan ajaran dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada kesusahan membesarnya meraki. Amat kami inuka mistik sebutuhnya mempengaruhi Israel. Ia memenuhi Torah yang memberi Noahide status tinggi. Contoh, Iov, Noahide dan Nabi. Dia berbicara dengan Hashem, menjadi guru dasar Tanakh. Iov, Noahide Saleh. Kita perlu sumber Torah untuk contoh ini. Hal ini dapat meningkatkan status Noahide menjadi tokoh besar. Contohnya ada dalam Torah, dan kita harus memiliki sumber yang jelas. Iov adalah contoh penting, seorang Noahide yang juga Nabi. Dia dapat berbicara langsung kepada Hashem dan menjadi guru dasar yang dihormati dalam Tanakh meskipun statusnya Noahide. Iov dikenal sebagai Noahide yang sangat saleh dan bijaksana. Tanggungjawab Bnei Noach kini ganda mematuhi hukum dan mempengaruhi Yisrael untuk mematuhinya. Jika mereka memenuhi tanggungjawab besar ini, mereka akan mendapat bagian luar biasa di olam haba. Masalahnya, orang cenderung membandingkan segala sesuatu dengan pengetahuan mereka yang terbatas, seperti kekristenan atau sedikit Yudaism. Akibatnya mereka mencoba menciptakan ulang sesuatu yang sudah ada, seolah-olah menciptakan kembali roda. Maksud saya, bandingkan semuanya dengan apa yang mereka ketahui. Jadi mereka tahu, misalnya Kristen atau sedikit Yudaisme atau sedikit dari beberapa hal yang berbeda. Dan yang akhirnya terjadi adalah bahwa mereka mencoba untuk menemukan kembali roda jika Anda mau. Dengan itu, yang saya maksud adalah mencoba membuat prosedur baru untuk menunjukkan keyakinan. Menciptakan kebiasaan dan menambah tanggung jawab di luar halacha yang menjadi masalah. Hal ini bermasalah karena mereka menyimpang dari ketetapan asli, menciptakan beban tambahan yang tidak perlu, dan berpotensi menjauhkan diri dari esensi ajaran yang sebenarnya. Akibatnya, mereka bisa kehilangan fokus pada inti ajaran dan terjebak dalam ritual yang tidak esensial. Menambah kegiatan sederhana seperti berkumpul keluarga atau belajar Torah tidak masalah. Tapi merayakan hari baru seperti Hari Noahid setiap 1 Juni adalah masalah serius. Menurut Rambam, Gemara, Mishnah, dan Torah, ini berarti mengubah Torah. Akibatnya, orang dianggap menciptakan agama baru.
bertentangan dengan ajaran dasar, dan mengubah esensi kepercayaan yang ada. Itu masalah serius. Mengapa? Menurut Rambam, Gemara, Mishnah, dan Torah, menambahkan berarti mengubah Torah, menciptakan agama baru. Mengapa? Karena agama yang diciptakan adalah penyimpangan dari ajaran asli, yang dapat menyebabkan perpecahan dan kebingungan di antara umat beragama. Yudaisme adalah aspek orang Yahudi, sedangkan Noahide adalah status Gentiles. Mengambil bagian Torah lalu menambahkannya, termasuk hari raya dan hal-hal yang tidak tertulis, merupakan perubahan yang tidak diperbolehkan. Mereka menciptakan agama baru karena ini bukan hal yang sama, melainkan sesuatu yang ditambahkan. Sekali ditambahkan, menjadi hal yang berbeda. Ini bukan hanya tambahan kecil, ini seperti seseorang yang membuat jus, lalu memutuskan untuk membuat jus dari sekelompok jeruk yang berbeda. Dan membuat jus jeruk enak. Temannya berkata, jus jeruk ini bagus, tapi ayo tambah sedikit rum. Mereka tertawa dan mulai mencampur minuman itu. Mari kita tambahkan sedikit rum di sana. Itu tetap jus jeruk. Tidak temanku, itu bukan jus jeruk. Sekarang menjadi minuman beralkohol. Rasanya seperti jus jeruk, tetapi bukan jus jeruk. Itu adalah minuman beralkohol. Jadi begitu seseorang mulai menambahkan hal-hal yang bukan bagian dari hukum Noahid, mereka menciptakan agama baru yang merupakan dosa yang sangat mengerikan. Anda tahu, jadi itu adalah masalah yang sangat serius dengan banyak orang yang hanya membimbing diri mereka sendiri dan tidak sesuai karena mereka ingin pada dasarnya menjalani kehidupan Yahudi dengan upacara dan hal-hal semacam itu, tetapi tidak selalu ingin atau tidak bisa atau apapun alasannya. Beralih agama secara formal adalah masalah yang sangat serius. Mereka mengambil Torah, kitab suci yang wajib diikuti sejak zaman Adam, lalu dengan sembarangan mengubah, memanipulasi, dan menambahkan hal-hal berdasarkan pendapat mereka sendiri. Ini sungguh berbahaya. Rambam yang dikenal oleh semua agama sebagai salah satu manusia terbesar dan paling bijaksana yang pernah hidup, dengan tegas mengatakan, dia mengatakan bahwa seorang Noahide yang saleh, yang mengikuti hukum-hukum Nuh, mengikuti hukum-hukum dalam Torah sejauh hukum-hukum bagi orang non-Yahudi. Jika dia mengikuti hukum-hukum Noahide dengan setia, maka dia dianggap telah memenuhi kewajibannya sebagai non-Yahudi yang benar. Dia bertindak berdasarkan logika, bukan karena Tuhan atau kewajiban. Tidak membunuh, memakan hewan hidup, menyembah patung atau manusia, dan berzina dianggap tidak masuk akal. Kepatuhan didasarkan pada pemikiran rasional, bukan perintah. Dia memilih berbuat baik berdasarkan pertimbangan moral pribadi, bukan dogma. Keputusannya diambil dengan memahami konsekuensi tindakan dan keinginan hidup etis. Rambam menyatakan orang itu tak dapat bagian di dunia yang akan datang dan dianggap bodoh, disebut orang bodoh dari bangsa-bangsa karena bekerja tanpa imbalan. Seseorang harus mengikuti Torah, Yahudi atau bukan, hanya karena perintah Tuhan. Motivasi utama dalam mengikuti hukum ilahi adalah ketaatan kepada Tuhan, bukan imbalan. Kepatuhan pada perintah Tuhan menjadi inti kehidupan spiritual yang benar. Dia tidak hanya dianggap sebagai salah satu yang saleh dan bijaksana di antara bangsa-bangsa, tetapi juga dia benar-benar memiliki bagian di dunia yang akan datang, seperti yang tertulis dalam Nabi. Anda akan melihat bahwa pada akhir zaman, satu dari setiap 70 bangsa akan menerima kebenaran dan keadilan. Mereka akan memahami prinsip-prinsip moral yang universal. Dia tidak hanya dianggap sebagai salah satu yang benar dan bijaksana di antara bangsa-bangsa, tetapi dia juga memiliki bagian di dunia yang akan datang seperti yang tertulis dalam kitab Nabi. Anda akan melihat bahwa pada akhir zaman, 10 dari setiap 70 bangsa akan datang kepada orang Yahudi saleh yang telah melakukan tesyubah dan dengan setia mengikuti Torah. Mereka akan berkata dengan penuh hormat, Anda adalah leluhur dan cahaya kami, ajarilah kami jalan yang benar. Setiap orang Yahudi yang mengenakan tzitzit, simbol ketaatan mereka,
akan diberkati dengan tanggung jawab untuk membimbing tutin 400 Noahide saleh sebagai murid mereka. Karena mereka mendapatkan tempat mereka. Mengapa mereka mendapatkan tempat mereka? Dengan sekali lagi memenuhi kewajiban ganda mereka. Satu kewajiban adalah memenuhi Torah yang berlaku bagi mereka, yaitu hukum Noahide. Dan yang kedua, mereka memenuhi Torah dengan membantu orang Yahudi memenuhi aspek Torah mereka, karena pada akhirnya mereka akan menjadi guru mereka. Mereka adalah yang terpilih. Mereka seharusnya menjadi guru mereka. Apakah hukum-hukum Noahide itu? Bukan hanya 7 seperti yang sering disalahpahami. Ini juga membingungkan. Ada sekitar 60 hukum, meski saya tidak ingat jumlah pastinya. Semuanya adalah hukum moral yang bercabang dari 7 dasar. Mirip dengan 10 perintah yang bercabang menjadi Naks 130 perintah. 10 perintah tidak terpisah dari Naks 130 hukum tersebut. Pada dasarnya, keduanya adalah hal yang sama. Pada dasarnya itu adalah hal yang sama. Misalnya ada pohon dan kemudian ada semua akarnya. Hal yang sama berlaku dengan 7 hukum Nuh. 7 hukum Nuh adalah hukum moral yang setiap manusia normal, jika ia memikirkannya, akan sampai pada kesimpulan yang sama. Namun ini adalah formalisasi dari hukum tersebut. Anda harus mengikutinya karena Tuhan yang berfirman demikian. Oleh karena itu, seseorang yang belajar menjadi Noahide yang saleh akan menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari baik Torah tertulis, yang merupakan Chumash dan Tanakh, beserta komentar dari para bijak Yahudi seperti Rashi, Rambam, Ramban, dan seterusnya. Bagian itu. Dan mereka akan mempelajari Musar. Mengapa Musar? Karena Musar adalah hukum-hukum etika yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Berlaku untuk seluruh umat manusia. Jika seseorang benar-benar ingin melakukan kehendak Hashem, mereka akan mempelajarinya. Dan mereka akan menyadari bahwa ada banyak hal yang perlu diperbaiki seseorang dalam hal etika. Bahwa mereka tidak memiliki waktu untuk bermain-main dengan Torah dan mencoba menambah sesuatu yang ekstra padanya. Mengapa? Karena mereka bahkan belum memenuhi persyaratan minimum jika mereka tidak mempelajarinya. Jadi intinya adalah bahwa ada hukum moral yang harus dipatuhi baik oleh Yahudi maupun orang non-Yahudi yang mereka miliki secara bersama dan semuanya diajarkan dalam ajaran Musar. Dengan demikian, ini memberikan banyak tugas kepada siapa saja yang ingin menjadi seorang Noahide yang saleh, karena kini mereka menyadari bahwa mereka tidak perlu hari raya khusus. Untuk melayani Hashem, mereka wajib melakukannya setiap hari tanpa terkecuali. Setiap hari adalah hari libur bagi mereka, sebuah kesempatan untuk beribadah. Mereka tidak perlu makanan khusus untuk melayani Hashem, karena setiap hari makanannya sudah istimewa. Mengapa? Karena harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu bukan berasal dari hewan, melainkan dari tumbuhan yang masih hidup. Ada etika di baliknya. Sekali lagi, bahkan hal-hal yang dilakukan seseorang bukan hanya cara mereka berbicara. Cara mereka berperilaku perlu etis. Jadi maksudnya adalah bahwa seseorang yang ingin menjadi seorang Noahide yang saleh atau seorang Yahudi yang saleh harus meninjau apa saja etika sesuai dengan Torah, yang berarti sesuai dengan kehendak Hashem. Dan ketika seseorang melakukannya, dia memiliki tugas yang harus diselesaikan dengan banyak pekerjaan, banyak pembelajaran, dan banyak kesuksesan yang akan diikuti. Semoga ini memberi Anda pemahaman yang baik tentang apa artinya menjadi seorang Noahide yang saleh. Sekali lagi, jumlah musar yang perlu dipelajari seseorang dalam hidup mereka. Hanya untuk memberikan contoh kecil, Rabbi Yosef Karo yang menulis Shulchan Aruch. Ia memiliki buku bernama Magid Meisharim, sebuah jurnal yang mencatat percakapan dengan rekan belajarnya, seorang malaikat. Malaikat ini belajar bersamanya setiap hari, memberikan wawasan dan pengetahuan spiritual. Suatu hari ia menulis dalam jurnalnya bahwa malaikat tersebut menegurnya dengan sangat keras mengenai perilakunya yang kurang sesuai dengan ajaran etika. Mengapa kamu tidak belajar lebih banyak musar hari ini? Dia sudah belajar beberapa jam setiap hari tapi tetap ditegur keras karena dianggap belum cukup. Bahkan Rabbi Yosef Karo yang tingkatnya begitu tinggi hingga belajar dengan malaikat masih dituntut untuk belajar lebih banyak. Jika dia ditegur karena sedikit belajar musar,
Berapa banyak yang harus dipelajari oleh Yahudi biasa atau non-Yahudi yang ingin menjadi Nuwahidin Saleh? Berapa banyak musar yang perlu mereka dengar, pelajari dan terapkan? Menyadari banyaknya kewajiban minimum sebagai Yahudi atau non-Yahudi, seseorang akan merasa tidak punya minat atau waktu untuk pendapat pribadi. Kewajiban harus dipenuhi dulu sebelum hal tambahan, seperti membayar sewa sebelum memikirkan tabungan. Kebutuhan dasar harus terpenuhi sebelum mengkhawatirkan hal lain. Pratang, Anda harus memenuhi kewajiban sebelum menambahkan pendapat sendiri. Anda harus membayar sewa atau hipotek terlebih dahulu, baru kemudian memikirkan tabungan. Jangan khawatir tentang tabungan sebelum memenuhi kebutuhan dasar hidup. Prioritaskan kewajiban utama sebelum mengejar hal tambahan. Terlebih lagi dalam hal Torah. Pertama, penuhi kewajiban dasar sebagai Yahudi, Gentile, atau Nuwahidin yang saleh. Lalu perhatikan hal lain. Kenyataannya, di generasi kita berharap semua orang hanya melakukan minimum. Karena minimum itu mengharuskan orang terhubung dengan Hashem, Hakadosh, setiap hari, sepanjang waktu, dalam segala cara dan bentuk, baik Yahudi maupun Gentile. Itu adalah minimum. Minimum. Jika kita sudah melakukannya, itu menempatkan kita pada tingkat yang berbeda dari kebanyakan orang di dunia. Semoga ini memberi semua orang gambaran tentang tanggung jawab mereka. Silakan bertanya jika ada pertanyaan lebih lanjut, detail, dan sebagainya. Dan sekali lagi, terima kasih telah belajar bersama saya. Kol Tuv. Let me know what you think and make sure to share it because other people need to learn too.